Menemani manis kau dengar dan hatiku buka padamu. Ya inilah yang ku renungkan. setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku berduka dan hatiku bersuka, sekali lagi dan hatiku bersuka Karenamu. Saya serahkan kepada hambanya ya, Bu Firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, mari saudara kita siapkan untuk firman ya. Ya, salam buat khususan ya, buat apa? Buat Josi juga, buat Puji ya, buat Linda, salam semuanya ya. Haleluya, yang belum disapa. Ya, kita siapkan firman, kita berdoa ya saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Mari Roh Kudus, kau ambil alih seluruh setiap firman-Mu ya Bapa. Engkau yang berkata-kata Tuhan Yesus, kami percaya kasih anugerah-Mu Tuhan memberikan hikmat, marifat, pewahyuan yang datang daripada Engkau. Engkau yang ambil alih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu ini. Engkau yang tidak terbatas Tuhan Yesus, hamba terbatas, tapi Engkau yang memampukan kami sebesarnya Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Siapkan setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan Yesus sehingga mendapat kekuatan Bapa, sehingga tidak ada lagi Tuhan Yesus yang melemahkan kami, tetapi kami semakin kuat karena firman-Mu adalah kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sikarabata kata karbasik kenena. Ya batu mata kata karbasaida. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya satu Kristus kami mengucap syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya akan menyampaikan firman tentang jangan takut ya. Siapa sih di sini yang nggak takut ya? Tapi selalu Tuhan memberikannya jangan takut, memberikan kemampuan ya, diberikan apa? Kita untuk tidak jadi pengecut. Karena takut itu bukan datangnya dari Tuhan, betul? Takut itu datangnya dari intimidasi, dari iblis yang selalu membuat kita ini undur maju ya. Kenapa? Iblis ingin mencuri kita. Maka Tuhan katakan jangan takut ya. Kenapa? Kita harus setuju dengan apa kata Tuhan, jangan takut ya. Nah, kalau kita terus takut-takutin terus kapan kita majunya? Amin. Nah, di sini. Tapi mari saat ini kita renungkan firman sama-sama. Kita lihat sebentar di 2 Tawarikh 20 ya. Kita lihat Tawarikh 20. Ya. 2 Tawarikh 20. Oke. Ya, 2 Tawarikh 20 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 2 Tawarikh 20 ayat 15 dikatakan apa? Ya. Oke. Di sini katakan apa?
Ya, ayat 15-nya. Ya. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di sini Tuhan katakan, ya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Tuhan memberikan kepada Raja Yosafat ini untuk tidak takut menghadapi laskar musuhnya yang begitu banyak. Ya, jangan gentar, ya, jangan takut. Tuhan katakan, ya, di sini katakan apa? Ya, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di sini Tuhan selalu ya memberikan motivasi, ya, menguatkan segala sesuatunya, ya. Ya seperti saat ini dalam keadaan situasi seperti ini, ya. Dunia sedang digencar ketakutan, tapi Tuhan katakan jangan takut, nah, jangan takut, ya. Peganglah apa yang dikatakan jangan takut ini. Karena kita harus setuju dengan Tuhan. Iya Tuhan, aku tidak takut Tuhan, bersamamu Tuhan. Aku akan pasti lolos. Aku akan jadi pemenang. Amin, saudara. Mungkin banyak intimidasi, ya. Mungkin banyak melihat segala sesuatunya. Tapi kalau kita, Tuhan katakan jangan takut. Setuju Tuhan, aku tidak takut bersamamu Tuhan. Kenapa? Seperti Raja Yosafat ini, waktu dia menghadapi laskar Filistin begitu banyak, Tuhan katakan jangan takut, ya. Nah, kemudian di ayat 17-nya dikatakan apa? Di 2 Tawari 20 ayat 17-nya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut, kembali lagi katakan janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Lihat di sini, ya. Tetap Tuhan memberikan lagi kekuatan lagi kepada Raja Yosafat, jangan takut, ya. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertainya. Saudara, bagaimana saat ini kalau sekarang kita mau pergi, ya, tanpa ada komentar, tanpa dapat informasi dari Tuhan, ya, kita mau pergi pun meragukan, ya, pergi apa jangan, ya, nanti kalau pergi apa yang terjadi, mulai itu kita rasa ketakutan, ya. Tapi kalau Tuhan berbicara, itu menguatkan iman kita, betul? Ya, begitu Tuhan bilang jangan takut, nah, wah, gagah perkasanya itu keluar. Walaupun istilahnya ada musuh di depan kita, ya, walaupun ada sesuatu kayaknya tidak memungkinkan, tapi karena Tuhan bilang katakan jangan takut. Oke Tuhan, aku tidak takut. Kenapa? Nah itulah yang Tuhan mau. Tanggap segala sesuatunya, ya, yakin dan percaya sehingga tidak meragukan lagi. Ini yang Tuhan mau, ya. Maka di sini katakan apa? Di sini di ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Nah, bayangin, segitu banyak laskarnya nggak boleh bertempur, kata Tuhan, ya. Di sini, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya, di sini katakan Tuhan memberikan kemenangan kepadamu dengan cara bagaimana? Betul nggak? Kita saat ini suruh tinggal berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya, rasanya dengar seperti ini gimana Tuhan mau berperang? Betul nggak? Sekarang kita mau berperang tapi harus berdiri ya di tempatmu. Sedangkan berperang ini kita kan siap siaga, betul nggak? Untuk mempersiapkan sesuatunya, senjata, ya perlengkapan kita untuk perang. Tapi kenapa Tuhan katakan ya tinggallah di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Cuma satu syarat Tuhan katakan apa? Jangan takut, ya. Janganlah kamu takut dan terkejut, ya. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai. Lihat di sini. Bagaimana Raja Yosafat waktu dikatakan jangan takut, ya. Majulah besok menghadapi mereka, ya. Tuhan akan menyertai. Saya mau bertanya saat ini, bagaimana Raja Yosafat ini waktu Tuhan katakan besok engkau akan maju untuk berperang. Apakah dia santai-santai? Apakah dia diam saja? Tidak. Tapi dia mempersiapkan sesuatunya dupa di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana dia mempersiapkan untuk perang? Dia hanya satu membawa
cuma satu, dia memuji dan menyembah Tuhan. Dia mempersiapkan sesuatunya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mendengar suara Tuhan. Jangan takut. Aku harus mempersembahkan kembali kepada Tuhan, yaitu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Seringkali kita kadang-kadang sudah Tuhan berkati kita, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memuji, menyembah bahwa Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Seringkali kita suka lupa daratan betul, hanya maunya doang. Tapi begitu sudah dikabulkan, lupa sesuatunya. Tapi bagaimana Raja Yosafat? Sebelum terjadi bertempur dia, sebelum dia melihat bukti nyata, tapi dia mempersembahkan pujian. Coba kita lihat lagi ya saat ini, di ayat 20-nya. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata kepada pasukannya, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dia menekankan lagi kepada rakyatnya. Ya, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, engkau akan tetap kuat. Ya, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Di sini Raja Yosafat ini menguatkan kepada pasukannya ini. Ya, di sini katakan apa? Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dia cuma satu, jangan engkau goyah imanmu, jangan engkau jatuh, ya. Dan kamu akan tetap teguh, menguatkan kepada rakyatnya. Walaupun dia sudah ada pesan daripada Tuhan, tapi dia juga memberikan pesan kepada bawahannya. Kuatkan, teguhkan hatimu, percaya kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Nah, di sini ya, apa yang membuat Raja Yosafat ini berhasil? Kita lihat di ayat 21-nya dikatakan apa? 2 Tawarikh 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lihat saudara, di sini ya. Di sini Raja Yosafat mempersiapkan orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah ready untuk Tuhan, ya. Tidak sembarang memilih orang, tapi dia memilih penyembah-penyembah yang benar di mata Tuhan, penyembah-penyembah yang punya hati kepada Tuhan, karena di dalam penyembahan, ya, di dalam kesungguhan ada kuasa, ada otoritas, ya. Maka dia mempersembahkan kepada Tuhan. Maka di sini katakan apa? Ya. Di sini katakan apa? Yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lihat di sini. Dia belum melihat bukti nyata, tapi dia mengucap syukur sama Tuhan. Karena dia percaya akan janjinya. Dia percaya akan perkataannya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan katakan, jangan takut. Makanya dia terus mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia selalu memuji, mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih. Aku tidak takut lagi saat ini Tuhan. Walaupun itu musuh ada 1000 di depan aku tidak takut Tuhan. Karena Engkau ada bersama aku. Di sini Raja Yosafat ini punya iman. Dia tidak takut, tapi dia mempersembahkan puji-pujian dengan segenap hati, ya, dan dengan memakai pakaian yang kudus. Tidak sembarangan, ya, tapi dia menghormati Allahnya yang hidup ini. Maka di sini katakan apa? Di ayat 22, di 2 Tawarikh 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lihat, lewat pujian, dia hanya memuji, menyembah, tidak menyerang, tapi yang menyerang apa? Pasukan malaikat surgawi yang sedang bertempur melawan. Akhirnya banyak yang terpukul kalah. Akhirnya Raja Yosafat mengambil jarahannya, diambilin, dibawa barang-barang itu. Barang-barang musuh itu diambil menjadi satu jarahannya. Lihat, luar biasa. Hanya memuji, menyembah, ada kuasa yang bekerja. Malaikat yang pasukan yang menyerang, ya, akhirnya
Lihat ada kemenangan lewat pujian penyembahan. Yang tidak percaya dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa, ada otoritas. Kalau saudara tidak mau memuji menyembah, kelewatan saudara. Betul? Ya. Apa sih yang kita bisa balas kepada Tuhan selain puji dan sembah Dia? Maka Tuhan katakan jangan takut. Apapun saat ini yang kita hadapi, jangan takut Tuhan katakan. Percaya saja kalau engkau memang melekat kepada Tuhan. Ada terobosan-terobosan, ada yang kita lalui segala sesuatunya. Amin. Mungkin saat ini, tapi kan Bu Elia di kiri kanan saat ini lagi pada ngedrop semuanya, lagi kena COVID sana sini, kena COVID. Jangan takut kata Tuhan. Engkau ada protect, engkau ada perlindungan yang sempurna. Amin. Nah, sering kali kita terintimidasi karena pengaruh orang-orang yang ditakut-takutin. Janganlah nanti takut begini, begono. Padahal kita harus punya iman. Ya, memang ada sebagian iman belum nyampe, pasti itu ada takutnya, gitu ya. Seperti saat ini, gereja ditutup kembali, yang anak sekolah mau ditutup kembali, karena ada yang mulai kena COVID, anak muridnya kena COVID, gurunya kena COVID juga. Tutup lagi akhirnya. Ya, saat ini Jakarta ini lagi disorot lagi, banyak yang kena ini. Ya, puji Tuhan saudara saat ini masih sehat-sehat. Amin. Kenapa? Karena kita melekat sama Tuhan. Maka Tuhan katakan jangan takut. Ya, memang kayaknya mendengar berita itu menakutkan sekali. Ngeri banget, menakutkan sekali ya. Saya ada dapat dari WA orang yang sekarat tuh napasnya kayak kayak dihitung 1 2 kesesakan itu karena Omikron itu kayak aduh ilah kata saya ini lewat apa kagak lihatnya seperti itu. Kenapa? Lihatin ya. Makanya kita anak Tuhan ini harus banyak memuji, menyembah Tuhan. Karena dalam pujian ucapan syukur ini ada kuasa. Tuhan suka dipuji dan disembah. Apa sih yang kita balas kepada Dia? Tidak ada yang bisa kita balas kepada Dia. Hanya menyenangkan Tuhan. Hanya dengan memuji dan menyembah seperti Raja Yosafat ini. Dia diberikan sama Tuhan. Jangan takut Raja Yosafat. Aku yang akan berperang. Tapi dia mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Akhirnya lihat, dia cuma memuji menyembah, tapi yang berperang adalah pasukan malaikat surgawi. Akhirnya mereka dikalahkan, lumpuh semuanya. Amin, saudara, luar biasa. Ya, ini satu pelajaran buat kita. Pada akhir zaman jangan malas untuk memuji menyembah. Ya, saya dengar Pak Luski saat ini saya lagi belajar main gitar, puji Tuhan, ya, main musik gitu ya, untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ya, ayo saat ini kita yang ada di sini banyak memuji menyembah Tuhan. Ya, kenapa? Daripada kita nggak memuji, nanti bete, pikiran kemana-mana, betul nggak? Jadi akhirnya imun kita turun. Tapi kalau kita banyak memuji, menyembah, ya kita ada sukacita, ya ada kekuatan, ya ada urapan yang mengalir. Nah inilah, ya sehingga masalah apapun jadi nggak ada. Kenapa? Itulah lewat pujian penyembahan. Ada malaikat yang menyertai kita. Amin. Ya, buat Ade juga saya percaya, Ade sehat, sembuh, sempurna, amin ya. Buat Ade puji Tuhan ya. Nah ini, kenapa? Ini yang Tuhan mau ya, segala sesuatunya. Jadilah kita seperti Raja Yosafat ya. Kenapa? Tuhan itu tidak pilih kasih. Yang penting satu, jangan takut ya. Kenapa? Takut itu intimidasi daripada iblis. Kenapa? Iblis selalu menakut-nakutin kita. Iblis selalu menekan iman kita untuk tidak melaksanakan kehendak Bapa, tapi iblis selalu ingin mencuri iman kita. Bagaimana saat ini untuk tidak terintimidasi? Banyaklah pujian penyembahan. Amin. Di dalam pujian penyembahan kita happy, kita enjoy, kita sukacita. Luar biasa. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau. Maka di sini dikatakan lagi apa? Coba lihat lagi saat ini di sini di Ulangan ya. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan apa? Ulangan 31 Ulangan 31 ayat 6 dikatakan apa? Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini jadi firman Tuhan. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kaki kita melangkah. Jangan takut Tuhan katakan. Ya, karena Dia akan menyertai kita kemana kita melangkah. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan lemah, jangan sampai kita nggak punya iman. Ya, kadang-kadang
terlalu banyak perkataan orang, akhirnya kita rubuh iman kita. Akhirnya kita punya rencana untuk segala sesuatunya, akhirnya kita gagal segala sesuatunya. Nah ini, kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini lagi sedang diuji sama Tuhan apa tidak, apakah kita mau bangkit apa tidak, apakah kita mau dengar banyak orang. Nah di sini, memang kita juga harus berhikmat menghadapi situasi saat ini. Ya, saya pun juga terus terang, saya ingin mengadakan lagi di rumah persekutuan ya kembali. Tapi kan saya tidak bisa egois mementingkan diri sendiri. Karena mementingkan ke banyak orang juga, ya, ke satu keluarga. Kedua, bagaimana dengan tetangga kalau seandainya ini. Makanya puji Tuhan ada Zoom ini juga dengan luar biasa, ya. Saya sebetulnya rindu, ya, ada ingin sekali nanti saya ada beberapa pendoa hanya untuk pujian penyembah, hanya untuk doa di rumah. Tapi saya nggak bisa banyak orang, paling cuma 6 orang yang saya minta untuk doa di rumah. Itu pun saya minta untuk 2 minggu sekali gitu ya. Kenapa? Karena inilah kita juga harus berhikmat, kita juga harus berjaga-jaga juga. Bukannya kita ketakutan. Memang takut itu ada, tapi jangan juga mencobai juga ya. Jadi kita jangan takut tuh kalau Tuhan bicara, jangan takut. Oke Tuhan, aku labrak aja karena Tuhan sudah berbicara. Tapi kalau Tuhan nggak berbicara, tetap kita narik diri dan tetap kita berjaga-jaga. Amin. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Ya, sekarang Ulangan 6 juga, ya, Ulangan 6 ayat 24 dikatakan apa? Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Amin. Ya, di sini yang Tuhan mau ya, apa ketetapan kita itu untuk apa? Untuk terus takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya, supaya apa? Senantiasa keadaan kita ini baik-baik selalu ya. Kenapa? Tuhan ingin semua keadaan kita baik ya supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Sekarang ini kan saudara sehat-sehat, sekarang ini saudara happy, ya tidak ada hambatan apapun juga, tidak ada yang melemahkan. Yang sakit pasti Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Ya semua ada jalan keluarnya ya. Nah, maka di sini katakan satu Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk apa? Melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita ya, supaya senantiasa baik keadaan kita. Nah, saat ini kalau misalkan kita ingin baik keadaan kita ini, pertama kita harus takut akan Tuhan. Ya, jangan sampai ya ada hamba Tuhan diundang, tapi begitu diundang ya tidak bisa terima segala sesuatunya. Ya, nah seperti apa seperti itu? Apakah itu layak gitu ya untuk protes? Apakah itu layak segala sesuatunya ya untuk apa? Untuk diralat segala sesuatu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena namanya kalau memang ada undangan ini kita harus mempersiapkan diri segala sesuatu, tapi banyak orang yang tidak siap. Yang bisanya ngeritik, yang bisanya menjatuhkan. Itu yang bahaya sekali. Puji Tuhan kalau Tuhan masih izinkan, masih bisa hadir. Tapi bagaimana kalau Tuhan cut, nggak usah datang lagi ke tempat itu. Nah, itulah yang rugi diri kita juga sendiri. Betul? Makanya saat ini, mari saudara, sama-sama kita merenungkan bagaimana supaya keadaan kita ini baik-baik aja seperti saat ini. Ya, mari saat ini. Takutlah akan Tuhan. Jagalah perkataan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai menyinggung orang lain. Karena itu bahaya sekali. Ya, kenapa? Bukan waktunya saat ini, tapi kita harus saat ini waspadai. Ya, nah saya baru mengalami seperti ini. Kenapa? Karena saya nggak menyangka, nggak menduga. Ya, mengundang saya, ternyata mereka kata-katanya ketus sekali. Saya kaget juga ya. Ternyata dia sepertinya dia bisa mengolah sesuatu, tapi dia sendiri tidak sanggup. Nah, seperti itu. Akhirnya saya bergumul dengan Tuhan. Akhirnya gimana nih Tuhan seperti ini orang. Itulah, saya lakukan apa yang Tuhan mau. Nah ini saudara. Jadi jangan sampai kita rugi. Kalau kita apa istilahnya, selagi ada kesempatan kita tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, itu merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan dengan sebaik-baiknya,
itu membuat keuntungan buat kita. Amin. Kenapa? Karena kita masih terus diberikan kesempatan dan kesempatan. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Itulah makanya ada pertemuan seperti ini. Untuk apa? Untuk mari saat ini kuat dalam kesatuan ini. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Nah, kemudian lihat lagi di Ulangan 6 ayat 13-nya dikatakan apa? Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Di sini Tuhan hanya satu, ya. Bagaimana saat ini, ya? Engkau harus beribadah. Jangan takut dengan intimidasi, ya. Jangan takut dengan apapun juga. Kenapa? Karena di sini saat ini Tuhan katakan hanya satu, apa? Haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan sampai menghujat, jangan sampai kita ketakutan. Kenapa? Ya, ayo, tetap kita harus datang pada waktunya ibadah. Jangan sampai kita tidak mau ibadah. Tapi kan Bu Edi sekarang gereja lagi pada tutup. Iya, memang betul lagi pada tutup gereja sekarang. Ya, tapi kalau udah ada gereja, mari ibadah kepada Tuhan. Ya, ada orang pelit katakan begini, ini orang pelit ya saya katakan ya. Gak apa-apa kalau ada orang yang dengar, ya puji Tuhan, dia bertobat. Ada orang pelit bilang begini, Bu Elia, puji Tuhan, sekarang ada di YouTube katanya ya, nggak usah katanya sekarang kita datang ke gereja, uang nggak keluar, uang bensin nggak keluar, nggak ngasih persembahan, dia kebanggaannya dia. Ini saya katakan ini orang pelit, orang hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan hitung lagi ukuran dia. Katanya saya enak sekarang, saya lihat aja di ini, katanya sekarang streaming aja, kata gitu. Oh begitu, kata saya gitu ya. Iya, lihat saudara. Dia sudah mengukur dengan dirinya sendiri, sedangkan ibadah itu sudah ada. Hati-hati, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus takut sama Tuhan. Ya, jangan karena kita takut terintimidasi, ya. Jangan karena alasan begini begono. Gak usah kata Tuhan, kalau engkau jangan takut, datanglah. Amin saudara, selagi masih ada gereja. Bagaimana kalau nanti kalau sudah tidak ada gereja? Saudara nyari pun sudah tidak ada. Selagi ada, mari. Jangan ikutin orang pelit. Orang pelit ini hitungan sama Tuhan, apalagi dengan manusianya. Lebih lagi hitungan. Betul? Saya kaget loh dengar orang ini seperti ini. Enak loh sekarang Bu Elia. Saya nggak ke gereja, nggak usah ngasih persembahan, nggak usah keluar bensin, katanya nggak usah keluar duit. Ih, saya kaget loh dengar gitu. Ya ampun Tuhan, tobat, kata saya. Ada di orang seperti begini, kikirnya amit-amit, kata saya. Udah dia uangnya banyak. Tapi pelitnya nggak ketulungan, saudara. Ya, Tuhan akan ukur orang seperti ini. Ya, ngeri sekali saya dengar gitu. Saya cuma diam aja, ya ampun Tuhan, kata saya. Saya enggak. Begitu gereja buka, saya datang ke gereja. Saya tidak takut terintimidasi. Saya tidak takut kenapa? Karena saya mau datang ke rumah Tuhan, apa yang mesti takutin? Amin. Enggak ada yang ditakutkan. Ya, makanya jangan takut, saudara. Ya, pengaruh-pengaruh negatif itu membawa kita turun iman kita, membawa imun kita ikut turun. Ya, hanya pikiran kita melayang kemana-mana. Mainnya setan mengintimidasi pikiran kita lagi, mulai macam-macam. Hati-hati, iblis sekarang memberingkos anak-anak Tuhan untuk mencuri, ya. Jadi waspada sekali, ya. Nah, kemudian di sini katakan lagi apa, ya? Di sini Tuhan mau jangan sampai ya engkau harus beribadah kepada Tuhan, harus benar-benar pegang janji sumpahnya, ya, bahwa di mana gereja buka aku mau datang kepadamu Tuhan, aku rindu Tuhan untuk bersekutu. Amin saudara, ya. Kita lihat lagi saat ini di sini bagaimana hasilnya. Coba lihat kalau kita mengikuti kehendak Bapa. Ulangan 6 ayat 2. Ulangan 6 ayat 2 dikatakan supaya ya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Lihat di sini, ya. Di sini Tuhan katakan kalau engkau terus mengejar Tuhan, ya, Tuhan kasih usia, ya, umur panjang, anak cucunya takut akan Tuhan, ya. Lihat di sini, ya, dan berpegang pada ketetapannya dan perintahnya, ya, sehingga diberikan umur yang panjang. Lihat. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan,
maka keturunan kita juga mengasihi Tuhan. Kenapa? Dari atas turun ke bawah, sempurna. Amin. Kalau saudara ingin sempurna, mari berikan teladan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ya, sehingga turun semuanya. Ya, seperti Bu Ira udah punya cucu. Ya, saya belum punya cucu. Ya, udah punya cucu tuh, udah punya 5 katanya cucunya ya. Siapa lagi yang udah punya cucu nih di sini ya? Oh iya, Bu Susan juga udah punya cucu. Berapa Bu Susan cucunya nih? Ya, 2 cucunya ya. Tuh, 2. Udah punya cucu 2, luar biasa ya. Kebayang punya cucu seperti apa? Saya kan belum ngebayangin, belum punya cucu, katanya lebih sayang daripada anak, betul? Nggak tahu tuh, kebetulannya ya. Tapi ya itulah. Kenapa? Nah itulah kalau Tuhan akan berikan roh takut kepada anak cucu sampai ke bawah. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Bapa. Maka di sini saudara, mari saat ini ya, apalagi sih yang mesti ditakutkan? Jangan takut dengan intimidasi apapun juga ya. Tapi kan Bu Elia saat ini kita harus waspada. Memang kita harus waspada ya segala sesuatunya. Iblis selalu ingin mencuri dan mencuri ya. Kenapa? Dia nggak suka kalau kita berbuat baik. Kenapa? Dia suka mau menggagalkan. Dia suka ingin mencuri rencana Tuhan. Waspada, hati-hati ya. Bisa kita kuat iman, ada orang yang melumpuhkan iman kita. Nah, maka Tuhan katakan, dengan siapa engkau bergaul? Kalau engkau bergaul dengan orang kudus, maka engkau akan semakin kudus. Kalau engkau bergaul dengan orang benar, maka engkau orang benar. Kalau engkau bergaul dengan orang pelit, maka engkau ikut-ikutan jadi pelit. Ini yang bahaya sekali, saudara. Ya, dengan siapa engkau bergaul? Bergaullah dengan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak ada pengaruh negatif, tidak ada roh intimidasi yang bisa menguasai kita. Amin. Kenapa? Yang bisa saling membangun, saling menguatkan. Ini yang Tuhan mau. Amin, saudara ya. Nah ini, saat ini siapa lagi yang dikatakan jangan takut? Di Alkitab ada siapa? Maria. Waktu Maria mengandung, betul? Waktu mengandung sama Roh Kudus, Maria, jangan takut kata malaikat. Karena yang dikandung itu adalah kandungan dari Roh Kudus. Lihatin. Ada nggak Maria ketakutan? Ada ketakutan. Takut Yusufnya nanti nggak mau menikahi Maria. Nah di sini, semua orang ada ketakutannya, tapi Tuhan selalu menguatkan. Jangan takut Maria. Ya, siapa yang diutusnya? Malaikat mengutus ya kepada Maria untuk tidak takut. Jangan takut. Yang di dalam kandunganmu itu adalah Roh Kudus sendiri. Karena Maria takutnya, takut ini Lukas 1 ayat 30 ya, Bu. Ya, betul. Ketakutan inilah, tapi lihat, karena ada suara dari Tuhan. Jangan takut Maria, dia kuat. Ya, aku hanya sebagai hamba. Dia terima. Kenapa? Itulah yang Tuhan mau. Makanya saudara, kalau Tuhan berbicara, saudara harus respon sesuatunya. Ya, jangan lagi dipikir lagi, Tuhan apa bukan yang bicara ya? Itu udah pasti Tuhan yang bicara, saudara. Jangan dipikir 2 kali, 3 kali. Hanya konsep kita aja nggak percaya sama Tuhan. Ya Tuhan, amin. Makanya di sini siapa yang tidak mau dengan suara Tuhan? Pasti semua mau kan dengan suara Tuhan. Amin. Ya, semua mau dengan suara Tuhan. Ya. Mari rindukan. Tuhan, aku rindu mendengar suara Engkau, Tuhan. Apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan saya. Supaya saya jangan takut lagi menghadapi situasi akhir zaman ini. Supaya saya tidak takut lagi, Tuhan, dari bulan ke bulan apa yang akan terjadi, Tuhan. Aku tidak akan takut bersamamu, Tuhan. Aku akan terus mendekat kepada Engkau. Nah ini, kita harus ucapkan kepada Tuhan, ya, memuji, menyembah, ya, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, sehingga nggak ada lagi tuh ketakutan, kekhawatiran, ya, nggak ada lagi tuh ada berita ini dan itu, kita tenang, enjoy pergi juga, ya. Nah di sini, saya lihat di Jakarta ya agak sepi. Kenapa ya? Mereka mungkin udah banyak ketakutan karena udah Jakarta katanya sekarang tinggi banget katanya yang kena COVID itu ya. Tinggi banget katanya. Sampai di kompleks saya sepi. Siang itu nggak ada orang yang lewat. Kata saya, sepi banget. Kenapa? Saking ketakutan. Tapi ada bagusnya juga. Kenapa? Kalau nggak penting memang nggak perlu keluar. Di rumah aja. Seperti saya nggak ada pelayanan, saya di rumah aja. Gitu ya. Kecuali kalau ada pelayanan, saya keluar. Kalau enggak, saya di rumah. Gitu ya. Paling kalau mau masak di rumah, kalau enggak ya saya pesan makanan. Seperti itu aja.
lebih aman ya, beres di rumah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Sudah merasakan ya, baru 2 hari ini kan ada matahari ya. Kemarin-kemarin kan angin, mendung, hujan, terus aja gitu, silih berganti ya gitu. Nah begitu kemarin baru 2 hari ini sama hari ini ada matahari, wah saya senang banget ya. Saya langsung ngejemur ya, karena saya butuh matahari gitu ya. Saya langsung ngejemur ya. Saya ngejemur, bantal dijemur, semua dijemurin, termasuk saya juga ikut dijemur. Kenapa? Kesempatan katanya. Ternyata saudara, bersyukur kita tinggal di Indonesia. Kalau saya dengar ya di negeri orang itu apa tuh salju, berarti jauh dari matahari ya, nggak ada matahari. Kita tuh masih bersyukur ya. Makanya begitu ada matahari itu kayaknya enak banget gitu ya. Makanya syukuri saudara. Ya, jangan ada matahari panas disebut panas, hujan disebut hujan. Serba salah memang ya. Tapi itulah ya sifat manusia ini. Dikasih hujan, hujan terus. Kasih panas, panas terus katanya gitu ya. Nah di sini, tapi ternyata memang Tuhan itu tahu kebutuhan di Indonesia ini ya, karena Tuhan juga masih mengasihi Indonesia, makanya banyak pohon-pohon dikasih hujan akhirnya tidak kering, akhirnya jadi penghijauan, betul nggak? Berarti untuk tanaman ya, akhirnya orang butuh matahari, dikasihlah matahari sama Tuhan. Apakah Tuhan itu nggak begitu baik sama kita? Baik banget, dilengkapi kita tuh sebetulnya. Makanya kalau kita nggak mengucap syukur, kelewatan banget, saudara. Ya, terlalu baik dia. Ya, nggak bisa orang keluar, ada Zoom, betul nggak? Ya, ada Zoom, ya bisa ketemu di udara. Keren sekarang kita ketemu di udara. Ya, nanti ketemu sama Tuhan Yesus di udara juga. Amin. Ya, ketemu nanti sama Tuhan Yesus di udara lagi kita dijemput pada rapture. Ya, nah ini di sini ya. Nah kemudian kita lagi di saat ini di Yosua 6. Yosua 6 ya. Yosua 6. Ayat 7 sampai dengan 8. Yosua 6 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan apa? Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ya, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Ya, kemudian kita loncat ke ayat 15 dan 16-nya. 15-16. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20, di sini katakannya apa? Kemudian, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Lihat di sini, ya. Di sini cuma Yosua dituju keliling, mengelilingi dengan sorak-sorai, dengan memuji. Ya, ternyata di dalam pujian, di dalam kuasa bersorak-sorai ada kuasa meruntuhkan tembok-tembok itu, saudara. Lihat di sini, luar biasa. Ya, di sini meruntuhkan tembok-tembok ini. Maka di ayat 27 dikatakan apa? Ayat 27-nya ya. Yosua 6 ayat 27 dikatakan apa? Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Lihat, luar biasa. Ya, lihat di sini. Yosua dia tidak sanggup menghadapinya, tapi lihat di sini Tuhan menyuruh segala sesuatu yang dia lakukan, segala sesuatunya ya di sini, maka lihat terjadi mujizat ini, terjadi kerobohan ini ya. Makanya saudara, apa sih yang ditakutkan lagi? Kita Tuhannya ada, dia selalu menunggu kita. Makanya kita
sering kali kita kurang berkata-kata dengan Tuhan, kurang bertanya sama Tuhan. Sebetulnya Tuhan juga ingin berbicara sama kita, tapi seringkali kitalah yang sering membatasi waktu kita ini ya sama Tuhan. Mari saudara, jangan batasi dengan Tuhan. Betul? Limpahi kasihnya dengan Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Sehingga apapun Bapa yang rindu kepada kita, Tuhan akan berbicara kepada kita masing-masing. Amin, saudara. Saya rindu ya di tempat ini saudara bisa mendengar suara Tuhan. Ya, kalau Tuhan bicara suaranya lembut, ya kasihnya besar, ya maka di sini katakan lihat, ya ayat 20 dikatakan Yosua 6 ayat 20 katakan lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa. Kenapa dia bisa merebut kota itu? Karena Tuhan menyertai Yosua. Makanya saudara, kalau kita disertai Tuhan, nggak usah takut. Amin. Makanya jangan sama Tuhan tuh jangan hitung-hitungan, jangan diukur, ya. Ya, hati-hati, ya. Jangan seperti yang saya tadi saksikan itu. Ada orang seperti itu, saking pelitnya diukur sama Tuhan juga. Kata saya ogah kata saya seperti itu. Kenapa? Sama Tuhan itu nggak boleh ukur-ukuran. Kita harus royal sama Tuhan. Harus mengasihi lebih daripada segala-galanya. Ya, ingat pengorbanan Tuhan Yesus ini. Amin. Tuhan takut nggak waktu dia mau disalib? Ya, takut Tuhan juga. Ya, Tuhan Yesus juga punya takut waktu dia mau disalib. Ya, ada rasa takut karena dia tahu bagaimana nanti akhirnya dia. Tapi karena dia mengasihi Bapaknya, dia mau menyenangkan Bapaknya, dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Akhirnya endingnya dia jadi pemenang. Saat ini kita sebagai anak-anaknya, sama, saudara dan saya harus jadi pemenang. Amin. Jangan takut. Ayo, lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Kemudian siapa lagi di sini? Yang diingatkan sama Tuhan selain Maria, siapa lagi? Ada yang tahu? Abraham. Ya. Abraham diingatkan, jangan takut Abraham. Ya. Tuhan punya rencana yang indah untuk Abraham. Ya. Sehingga apapun yang Bapak katakan kepada Abraham, engkau akan seperti nanti pasti di laut ini akan banyak nanti. Ya, tapi Abraham punya iman kepada Bapak. Ya, waktu anaknya bagaimana dia untuk diserahkan ya ke Gunung Horeb ini untuk disembelih dikorbankan. Dia takut nggak? Dia nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena dia percaya kepada Bapaknya. Ya, nah di sini kita belajar percaya sama Bapa. Ya, jangan takut dengan apapun ya keadaan dunia ini. Kalau memang keadaan dunia ini saat ini, ya kita nggak tahu sampai Desember ini gimana keadaannya. Kalau saya minta sih sama-sama terus kita berdoa, amin. Karena doa orang benar ini tetap ada terobosan, ada perlindungan. Ya, nah di sini kalau seandainya ada terjadi sesuatu, ya Tuhan sedang beracara untuk dunia ini. Untuk apa? Untuk terus kerjakan sehingga nanti mereka takut akan Tuhan dan tidak melakukan yang tidak-tidak. Tapi Tuhan mau menyempurnakan setiap anak-anaknya. Amin, saudara. Nah, ini aja yang saya sampaikan. Ya. Nah, jadi mari saudara saat ini belajar lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Ya. Kalau Tuhan katakan, jangan takut, jangan pikir dua kali, saudara. Ya, lakukan aja. Ya. Supaya nanti saudara, kalau Tuhan bicara, saya percaya iman saudara akan bangkit. Ada sukacita, ada kemenangan. Ya, nah di sini. Raja Yosafat ini kenapa? Dia bisa mengarahkan kepada pasukannya ini. Karena dia mendengar suara Tuhan. Makanya dia siapkan segala sesuatunya. Dia siapkan pujian dengan ucapan syukur. Luar biasa. Mari saudara saat ini. Selagi ada waktu dan kesempatan, belajar mengucap syukur sama Tuhan. Entah itu diizinkan masalah, entah diizinkan itu ekonomi sedang merosot, entah itu diizinkan lagi ada problem dalam rumah tangga, entah itu diizinkan saat ini bisnis kita lagi macet, entah itu lagi diizinkan saat ini nggak ada pekerjaan. Mari mengucap syukur sama Tuhan. Di balik semua ini Tuhan akan sedang bekerja di dalam kehidupan kita.
Amin. Mungkin saya nggak ada pelayanan, mengucap syukur nggak ada pelayanan juga. Amin. Ada pelayanan mengucap syukur. Apapun yang dihadapi, selalu bersyukur sama Tuhan. Ada pujiannya seperti ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Gimana tuh kata-katanya selalu lupa ya? Yang selalu mengucap, selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya dia baik untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, nah ini aja yang saya sampaikan. Mari saudara, jangan takut. Ya, percaya bahwa saudara ada dalam lindungan Allah. Bahwa saudara cinta akan Tuhan. Saya percaya saudara dilindungi senantiasa sehingga tidak ada ketakutan lagi. Itu intimidasi iblis yang ingin mencuri kesehatan, yang ingin mencuri iman kita, yang ingin mencuri masa depan kita. Waspada. Kalau engkau takut, berarti sedang diintimidasi oleh iblis. Tapi lawan dengan iman kita. Aku tidak takut. Tuhan katakan, jangan takut anakku. Maju seperti Yosafat. Maju seperti Yosua. Maju seperti Daud. Amin. Maju seperti Maria. Banyak contoh di Alkitab yang harus kita kerjakan. Yang harus kita lakukan. Amin. Ini aja yang saya sampaikan untuk saudara. Sehingga biarlah ini menjadi berkat untuk saudara. Ya, mari saat ini kita berdoa dulu sebelumnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Bahwa kami tidak boleh takut lagi Tuhan Yesus dengan keadaan apapun juga. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang hidup, yang selalu ingin berbicara kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan amat baik. Seringkali kami kurang mengucap syukur kepada Engkau, kurang memuji, mengagungkan nama Engkau Tuhan Yesus. Tapi saat ini kami sadar Bapa, karena Engkau sudah meneguhkan lewat Raja Yosafat. Mereka Tuhan Yesus belum melihat, tetapi di mereka mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Maka mujizat itu terjadi, kemenangan itu diraih. Demikian juga kami akan jadi pemenang Tuhan Yesus, di mana kami menyenangkan Engkau, kami percaya Tuhan Yesus. Teguhkan kami semuanya Tuhan Yesus, untuk selalu Bapa mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, sehingga kami tidak terlena tertidur. Tapi kami bangkit semangat kami Tuhan Yesus, maka mujizat itu akan terjadi. Maka kami tidak akan takut lagi, tetapi kami akan diluputkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan amat baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Hanya satu Kristus kami bersyukur. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, angkat satu pujian ya, Pak Rasman. Iya. Kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan takut, Tuhan menjamin, memberikan jaminan bagi kita. Ku naikkan syukurku buat tak bisa kasih selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur buat hari yang kau minta habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih damai selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat bertolong. Besar
sepanjang hidupku besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, besar setiamu, Yesus besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya. Bu Susan ya. Bu Susan, silakan Bu Susan, saksi. Ya, Bu Susan suaranya nggak ada ya. Halo Bu Susan, dengar? Suaranya Bu Susan? Baterai saya suak Bu Elia, saya takut mati. Ya, ada suaranya sekarang. Iya, baterainya cuma tinggal 20%. Haleluya. Ya, Baterai. ada kesaksian? Singkat aja deh, Ya, singkat aja. oke. Ya, shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik banget, sungguh baik, teramat sangat baik. Saksian singkat yang saya ingin sampaikan, yaitu saya mengucap syukur ya dengan adanya pandemi ini. Kita ini semuanya Tuhan izinkan. Kalau saya lihat sih Tuhan izinkan terjadinya pandemi ini. Dengan adanya pandemi ini banyak orang yang tadinya orang-orang kalau dilihat sudah lupa daratan istilahnya, seolah-olah kayaknya dunia udah miliknya mereka gitu, miliknya. Jadi tidak memikirkan bahwa wow luar biasa. Sekarang akhirnya orang yang kaya, orang yang apa nggak ada artinya semua duitnya kalau tidak dekat sama Tuhan. Satu-satunya yang saya lihat kita harus dekat dengan Tuhan. Dan sejak pandemi ini saya merasakan kita tuh lebih lagi intim dengan Tuhan. Kita bisa kenal orang dari segala macam bangsa, dari macam-macam ya, kita bisa saling kenal. Dan yang saya bisa saksikan, Tuhan begitu mengasihi ternyata, terutama bagi mereka yang mau intim bersama Tuhan. Itu nggak usah takut apa yang sudah kita dapatkan firman dari Bu Elia tadi, benar-benar kita dinyatakan untuk tidak usah takut. Sama juga dengan di firman yang di Yesaya 41 ayat 10 juga Tuhan bilang jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu benar-benar saya merasakan ya, kalau saya kesaksian satu pernah kemarin ini anak-anak saya tuh lagi saya bersebelahan dengan dengan anak pacarnya anak saya. Tiba-tiba dia dinyatakan dia positif. Padahal baru saya 1 hari saya duduk malah sama-sama di mobil dengan dia. Anak-anak saya udah pada ketakutan. Mama ayo diperiksa, katanya, dia bilang gitu. Enggak, saya bilang, saya enggak mau diperiksa. Saya percaya Mama dipelihara oleh Tuhan Yesus. Aku yakin gitu. Ngapain saya bilang suruh diperiksa? Akhirnya mereka pada periksa. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Jadi di situ Tuhan lihat bagaimana kita yakin aja saya bahwa kita tidak apa-apa. Jadi itu ya jangan takut, karena akhirnya imun kita jadi turun kalau kita ketakutan. Jadi akhirnya sudah dibayangkan begini begitu. Kalau kita yakin, kita selalu minta pertolongan, dan kita juga harus jaga protokol kesehatan ya. Kalau kita merasakan kita ada di mana, tetap kita harus cuci tangan, pakai masker, atau kemana itu tetap harus kita lakukan. Jadi nggak perlu takut. Jadi saya merasakan kalau dilihat umur saya kan juga udah
ini kadang-kadang tiap hari saya masih tuh ke pasar, saya keliling di pasar, malah setiap ketemu orang saya bilang, yang penting sekarang Pak itu harus dekat sama Tuhan, siapapun dia, mau agama apapun. Saya beritakan jangan kita meremehkan. Semua ini nggak ada yang apa namanya itu, kita hanya satu pertolongan hanya kita dapatkan dari Tuhan. Mau Bapak agama apa, nomor satu kita cari Tuhan. Jadi saya ketemu dengan Gokar atau Gojek atau selalu saya nyatakan begitu sama mereka. Sekarang Pak, apa artinya duit Pak kalau kita sudah ada di rumah sakit atau sudah ini? Iya Pak Bu, ini benar katanya. Jadi sekarang kita harus dekat sama Tuhan, cari Tuhan. Itu yang saya bilang. Apapun agama Bapak, cari Tuhan yang punya dunia ini, saya bilang gitu sama mereka. Jadi akhirnya semua juga menyatakan bahwa memang sudah saatnya kita dekat dengan Tuhan, sudah saatnya kita mencari Tuhan. Kalau dilihat dengan orang kaya, coba akhirnya adanya hanya di rumah sakit, mau ketemu orang nggak bisa, mau jalan-jalan ke luar negeri pun nggak bisa. Apa artinya duit itu semua kan? Jadi itu aja yang saya lihat, dan puji Tuhan, saya anak-anak saya memang apa namanya saat ini agak lebih katanya lebih serem ya dengan adanya apa namanya Omikronnya. Tapi yang saya lihat ya, saya ada anak Tuhan yang mereka mendapatkan penglihatan yang katanya di udara itu ada serbuk yang yang disebarkan atau bagaimana. Ya itulah, kita tuh benar-benar minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Dan kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, kalau memang kita sudah mau dipanggil, nggak ada masalah. Memang udah waktunya. Jadi ngapain kita mesti takut? Seperti di Amsal juga, Amsal 10 ayat 29. Dibilang di situ, saya bacain ya, Amsal 10 ayat 29. Ini saya bacakan ya. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita percaya jalan Tuhan adalah perlindungan bagi kita, bagi orang yang tulus. Seperti ada juga yang mau menyatakan, saya nggak takut kalau saya mau menyatakan kebenaran, ngapain saya harus takut itu? Kalau kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, kita nggak perlu takut. Kalaupun sampai dinyatakan, kenapa kamu mesti menyatakan itu, nanti kalau kamu ditangkap atau kalau nanti kamu apa namanya dibunuh orang atau apa, misalnya ada hal yang baru-baru ini saya ada dapat berita ya yang saya harus menyatakan. Saya bilang saya nggak takut. Anak saya bilang, Mama jangan ikut-ikut gitu, nanti ada apa, nanti ditangkap atau bagaimana lah katanya. Mama udah nggak takut. Kalau menyatakan kebenaran, mau mati sekalipun nggak masalah, saya bilang gitu. Berarti waktu kita sudah selesai, tugas kita sudah selesai. Kalaupun memang sudah mau dipanggil, ya puji Tuhan, kita akan ketemu Tuhan. Itu aja yang saya nyatakan. Jadi benar apa kata yang diperingatkan Ibu Elia, yaitu jangan kita takut. Karena kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang menyertai kita dalam segala hal. Jadi apapun yang kita lakukan, yang penting kita benar di hadapan Tuhan, kita nyatakan aja kebenaran itu kepada siapapun, saya nggak perlu takut gitu. Itu aja, terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, buat Bu Susan, Tuhan berkati ya. Iya, luar biasa memang betul, kita nggak takut. Ya mungkin buat ya kita apa? Ade mau bersaksi mungkin? Di saat Ade. Apa Bu? Mau bersaksi? Bersaksi yang mana nih Bu? Banyak ya kesaksiannya ya? Bukan. Ya. Bersaksi buat proses jual rumah saya. Iya.
itu panjang. Terjadi dari bulan November dan baru selesai di bulan Januari. Ya, Januari. Dan pernyataan-pernyataan yang saya doa sama Bu Elia, saya satu prinsip cuma saya mau taat. Itu aja. Jadi mau saya waktu itu buka harga tinggi, tapi terus pernyataan itu saya harus lepas berapapun, itu yang saya taatin. Jadi waktu itu semua, tapi ternyata tidak semudah itu, walaupun sudah mendapat pernyataan Tuhan, itu tidak semudah itu prosesnya. Sampai hari ini pun masih ada yang masih belum selesai, tapi saya percaya Tuhan menyelesaikan. Jadi itu sudah terjadi deal, ada masalah lain yang berkaitan dengan pembeli, ada masalah juga yang harus saya lewatin karena anak saya masih di bawah umur, jadi saya harus masuk sidang segala. Tapi puji Tuhannya, kalau menurut akal manusia pada saat masuk sidang itu harus bayar, kalau Jakarta Selatan itu kurang lebih 20 jutaan. Jadi saya berdoa, Tuhan saya nggak punya uang sebesar itu, tapi saya harus menyelesaikan hal ini. Akhirnya saya dikasih jalan, ada teman kebetulan juga suaminya pengacara, jadi dia bisa bantu saya tanpa harus bayar, jadi saya hanya menyelesaikan sidang pengadilan itu dengan uang 160.000. Itu puji Tuhan sekali. Itu saya percaya Tuhan itu karena Tuhan. Lalu saya selesai dari pengadilan, udah selesai, sudah dapat surat-suratnya, kita masuk ke notaris, dan ternyata masih ada lagi yang kurang berkaitan dengan si pembeli. Nah, jadi pembeli itu pun harus bayar pajak, tapi dia harus ngurus. Jadi harusnya prosesnya bisa berjalan, itu tertunda-tunda sampai saya, waktu itu saya sama Pak Luski waktu itu kan. Jadi saya cuma bilang sama Luski, ini sebenarnya transaksi benar apa enggak sih gitu. Ini orang benar apa enggak sih gitu. Tapi dalam doa kita, dalam doa itu bahwa ini transaksi ini pasti terjadi. Jadi waktu iman terintimidasi dengan hal itu, dengan ketakutan itu, di situ saya balik, sikap saya adalah saya balik berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau emang nih transaksi yang Tuhan berikan, Tuhan pasti akan loloskan semuanya. Tapi kalau enggak, Tuhan batalkan. Sampai pada saat dia harus bayar DP buat saya, dia ngotot bilang dia nggak punya uang. Saya bilang, ya nggak mungkin lah Pak, Bapak mau beli rumah tapi nggak punya DP. Jadi waktu itu akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan, saya bilang ke Bapak itu, saya kasih Bapak waktu sampai jam 1 siang. Kalau jam 1 siang Bapak nggak transfer uangnya, ya udah Pak, batal aja. Sampai seperti itu. Jadi waktu itu saya ingat saya lagi ada di bank, saya udah lihat jam tuh udah jam 1:15. Saya lagi WhatsApp sama pihak bank KPR saya. Saya lagi bilang, Bu, tolong dibatalkan pelunasan saya karena masih belum bisa saya lakukan. Itu WA tinggal saya kirim. Lalu Bapak pembeli ini masuk WhatsApp ke saya, dia cuma bilang, uangnya saya transfer. Saya cuma bilang gini, Tuhan dalam waktu nggak sampai 1 hari, Tuhan bisa selesaikan gitu. Jadi penjualan itu memang Tuhan izinkan, kalau menurut saya ya, Tuhan izinkan saya mengalami proses up and down gitu, untuk melihat apakah saya tetap mau percaya apa enggak gitu. Apa saya bertindak dengan akal pikiran saya atau saya bertindak apa yang Tuhan mau. Di situ banyak orang di sekitar saya yang menguatkan saya, Ibu Elia, Pak Luski, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, itu sangat menguatkan. Jadi bagi saya orang-orang seiman yang ada di sekitar kita itu sangat mendukung pada saat kita mengalami up and down seperti itu. Sampai akhirnya memang terselesaikan di bulan Januari. Semua sudah selesai. Yang masih nyangkut adalah
pembayaran DP-nya dia, karena ada sejumlah yang memang dia bisa saya izinkan, saya kasih dia oke dicicil, tapi ternyata dia tidak komitmen. Nah di situ saya udah pada kemarin tuh saya sempat, aduh gimana ya Luz, gimana ya nih gini-gini. Tapi saya cuma bilang ini, Tuhan, apapun yang terjadi saya tahu pasti Tuhan selesaikan. Kalaupun saya harus menunggu, ya ini proses Tuhan lagi gitu untuk saya menunggu. Dengan kekerasannya dia, dengan berkelit-kelitnya dia, Tuhan mengajar saya untuk bersabar gitu, untuk bersabar dan tetap percaya. Apakah saya mau tetap percaya, apa saya mengikuti emosi saya, untuk saya marah, untuk saya nggak terima, untuk membuat sesuatu tindakan-tindakan yang akhirnya membuat keadaan tidak memperkeruh keadaan. Saya terpancing untuk hal itu gitu, karena saya merasa saya udah nggak punya hak apalagi itu sebenarnya ada hak saya, tapi kok dia nggak mau selesaikan. Cuma saya balik lagi, saya cuma pada saat emosi saya naik, saya cuma bilang, aduh Tuhan tolong saya nggak mau mengikuti akal pikiran saya. Itu sih, jadi saya berpartner dengan Pak Luski ya, pada saat saya emosi, Pak Luski cukup meredakan saya bahwa ya sabar ya gitu. Jadi saya kembali lagi ya oke Tuhan oke. Jadi itulah saya berada pada posisi di mana Tuhan memberikan orang-orang yang terbaik dalam hidup saya. Itu aja Bu, makasih. Puji Tuhan ya, luar biasa, semua tepat pada waktunya ya. Tuhan akan kerjakan. Ingat itu adik Roma 8 ataupun 8 ya, bahwa Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan pada waktunya. Saya percaya. Berarti terus berdoa. Nggak boleh putus terus ada ya. Berserah sama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ya buat Ibu Retno. Salam Bu Retno. Ini ngumpet aja Bu Retno, Ripka. Mana nih orangnya nih. Haleluya. Ini nih ibu-ibu. Haleluya. Tuhan. Iya. Tapi bisa nyala. Bisa nyala, tapi gambar kita juga nggak ada. Atau saya mau kesaksian, masih bisa nggak ya? Oh, boleh Ripka. Iya silakan, mau kesaksian apa Ripka? Wajah baru tuh Ripka ya. Wah. Jadi imut-imut Ripka. Haleluya. Asal jangan amit-amit. Enggak lah, cantik. Silakan kesaksian apa nih? Kan beberapa hari yang lalu itu, pokoknya ada seminggu yang lalu, cucu ibu yang lagi nginep di rumah Ibu Retno di sini kena COVID positif. Terus ya pokoknya kita juga jadi berjaga-jaga gitu kan. Terus anak ibu yang papahnya dia juga yang lagi di sini agak aneh, antigennya positif tapi PCR-nya negatif. Cuman kan dia udah batuk-batuk juga, jadi akhirnya mereka isoman di yang cari tempat lain gitu ya, supaya ibu kan terlindung gitu. Puji Tuhan, waktu itu kita minta didoakan Bu Elia tuh. Saya sama ibu telepon, Bu Elia tolong bantu doa, soalnya ini begini-begini gitu. Terus Bu Elia, kita nggak ngomong panjang lebar, Bu Elia langsung kita doa aja deh. Doa gitu, bahasa roh segala macam. Terus Bu Elia dapat penglihatan ada cakar hitam dan ditengking lah gitu ya Bu Elia, terus ada pelepasan lewat Bu Elia gitu. Nah saat itu saya nggak ngomong sama Bu Elia bahwa sebetulnya saya kepalanya tuh udah berat banget. Saya udah pikir-pikir nih apa, kenapa begini, neken banget itu kepalanya, aduh kayak nggak bisa melek kayaknya matanya ya. Tapi pas Bu Elia tengking begitu tuh, abis selesai telepon, wah seger lagi kepalanya, nggak berat lagi, nggak pusing lagi. Oh, saya bersyukur, puji Tuhan, rupanya benar itu ya, penyakit COVID itu juga kita mesti doa peperangan, roh jahat itu mau coba-coba gitu. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus lebih besar dari roh semua yang mau coba mengganggu kita. Itu kesaksiannya. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik Ripka ya. Puji Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia terlalu baik, maka mujizat buat Ripka langsung gratis sembuh ya, Tuhan sembuhkan ya.
luar biasa. Ya memang betul saudara, kita harus berjaga-jaga ya, karena roh itu tidak kelihatan. Gitu. Jadi pentingnya kita berjaga dua peperangan terus. Apapun situasi, keadaan ekonomi, keuangan, kehidupan, kesehatan, itu harus dibawa di dalam doa semuanya. Puji Tuhan ya Wika, ya Tuhan berkati. Ya mungkin buat Puji, buat Linda, ada yang mau bersaksi? Linda? Nggak ada. Cukup, Bu. Ya, belum ya. Josi, mana Josi ini? Josi mau bersaksi, Josi? Enggak, belum, Tan. Menyimak dulu. Mami mana, Mami? Mama ada di luar, Tan. Oh, di luar enggak. Iya, puji Tuhan. Ini untuk Maria mau bersaksi? Enggak, Maria enggak bersaksi. Nanti aja. Oh, nanti aja. Oke, Puji mau bersaksi, Puji? Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, ini Bu Meske. Ini Bu Meske nih. Bersaksi ini. Bu Elia, ada yang saya mau saksikan, Deng, sorry. Oh, iya. Mengenai COVID ini ya. Saya lupa ngasih tahu. Ini saya rasa harus saya saksikan karena kemarin ini si anak-anak saya, si Joy dan Daniel, juga mereka sempat, terutama si Daniel ya, terutama dia pernah dia kan di PCR di sekolahnya. Nggak apa-apa, di PCR belum seminggu, tiba-tiba kedapatan temennya yang satu ruangan itu kena COVID. Wah, tahu sendiri Daniel itu kan orangnya agak ketakutan kan. Langsung dia PCR lagi, padahal baru seminggu kalau nggak salah. Karena dia baru ketahuan bahwa itu satu teman. Tapi kan saya selalu, dia kalau mau pergi ke kantor, dia selalu minta doain saya. Jadi setiap dia mau berangkat kantor, Joy juga begitu, selalu saya urapin pakai minyak urapan setiap mereka mau berangkat. Saya doain, pokoknya saya tengking semua, pokoknya sakit penyakit apa nggak akan hinggap sama kalian kalau karena yang penting berjaga-jaga. Jadi dia udah ketakutan gitu karena itu dia bilang sempat makan bersama sama-sama di dalam satu ruangan. Nah, mereka beberapa orang itu kena semua. Jadi tinggal dia, akhirnya dia disuruh PCR lagi. Tapi saya sudah tanamkan sama dia, jangan takut, saya bilang gitu. Kamu yang penting kamu iman, percaya, kalau kamu selalu didoain, jangan takut. Jadi dia nggak bilang sama saya kalau itu ternyata sudah sempat makan bareng atau apa, dan beberapa di antara mereka kena. Akhirnya setelah hasilnya keluar, dia sudah pakai masker di rumah, jadi semua pada pakai masker, cuma saya yang enggak. Saking si Joy juga sama juga. Puji Tuhan keluar hasilnya dia negatif. Waduh, yang ngucap syukur. Itu saya langsung bilang sama dia, dan saya bilang, ingat kamu sudah lama tidak puji-pujian, mulai sekarang puji-pujian. Jadi dia sebelum keluar hasil, saya dengar di kamar dia sudah mulai main gitar, muji Tuhan. Jadi sudah ini. Jadi itu saya mengucap syukur. Ternyata akhirnya hasilnya negatif. Jadi dia bilang, iya benar, Mama kan selalu urapin, katanya gini. Makanya saya bilang, makanya Tuhanlah satu-satunya, saya bilang, yang bisa menolong kalian. Itu aja. Mengucap syukur karena itu. Puji-pujianlah dengan Tuhan, dekat intim sama Tuhan. Ya, luar biasa ya. Ini kesaksian memang Tuhan sedang menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Makanya tetap terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin ya. Untuk Ade pasti semuanya akan diatasi sama Tuhan. Tuhan akan terus bekerja ya. Apapun pergumulannya, percaya ya. Itu. Ya, mungkin ya sudah ada ya yang mau bersaksi. Mungkin saya minta untuk satu pujian kali ya buat Pak Rasman, nanti doa syafaat ya Pak Rasman, nanti doa berkat satu pujian, maka satu pujian. Oke. Yesus yang termanis ya, terus nanti siapkan untuk doa syafaat. Oke. Nanti yang doa syafaat Pak Luski ya. Iya. Kita nyanyikan lagu ini.
Yesus yang termanis, wajiwaku, wajiwaku, wajiwaku. Yesus yang termanis, wajiwaku cinta, ku cinta selamanya. Sekali lagi Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, wajiwaku, wajiwaku, wajiwaku. Yesus yang termanis, wajiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ya, sekali lagi hanya Yesus yang kita cinta. Ku cinta selamanya. Saya serahkan kepada Paulus untuk doa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Nah, ini kita doanya. ya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tidak ada yang kami andalkan ya Tuhan selain Engkau Tuhan. Dan tiada yang lain ya, yang kami harap Tuhan hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan tiada yang mengasihi kita lebih daripadamu ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami yang meninggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus karena Engkau yang memang layak ditinggikan dan diagungkan dan dipuji Tuhan Yesus Kristus. Dan segala puji, hormat, dan kemuliaan ya Tuhan Yesus Kristus hanya kami tinggikan buat Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Dan saat ini juga kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bu Elia Tuhan. Dan kiranya firman-Mu itu Tuhan menguatkan kami dan kami tidak takut Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Mu itu juga menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan khususnya Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk Bu Elia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bu Elia Tuhan Yesus bersama dengan keluarganya Tuhan. Dan juga di dalam pelayanannya juga kami juga berdoa untuk berkati Bu Elia Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, berkati dari setiap mereka Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Engkau memberikan kekuatan iman kepada mereka supaya mereka terus dapat melayani di tempat ini, di Zoom ini Tuhan. Dan baik itu pemain musik Tuhan, worship leader, dan juga doa koordinator, dan juga host dalam Zoom ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dan biarlah semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang ada di Zoom ini Tuhan, selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan dalam Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau memperlancar setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Sehingga baik yang untuk yang bertugas di Zoom ini juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di dalam tugas-tugasnya di dalam pelayanan ini Tuhan. Dan kegiatan tubuh Kristus ilahi ini Tuhan, dan semakin lama semakin berkembang Tuhan, dan banyak menjangkau banyak orang dan memberkati banyak orang Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, berkati Bu Elia, berkati Pak Rasman, berkati Ibu Irawati, berkati juga Ibu Meske, Ibu Josephine, Ibu Heji, Ibu Linda, Ibu Susan,
Ibu Ade, Ibu Retno, dan Ibu Rika Tuhan. Engkau berkati Tuhan dan setiap mereka Tuhan. Dan jika mereka ada dalam kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus jamah penyakitnya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kami juga Tuhan Yesus yang ada di Zoom ini juga Tuhan, jika mereka dalam terbeban berat Tuhan dan mengalami segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan khususnya di pandemi ini juga Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Dan bagi mereka yang hilang pekerjaan atau yang belum bekerja Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga memberikan pekerjaan yang baik buat mereka yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Jika mereka ada mempunyai rencana-rencana Tuhan, dan tapi tidak tersampai dan gagal dalam rencana Tuhan, kiranya Engkau membuat kami terus untuk bersukacita Tuhan dan memberikan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengerti rencana kami gagal karena rencana-Mu yang ada buat kami Tuhan yang tidak gagal Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang juga pensiun yang tidak bekerja Tuhan. Kiranya Engkau mengisi hari-hari mereka juga Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita-Mu, dan Engkau memberikan damai sejahtera di dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang bersekolah juga dari mulai SD sampai di universitas juga Tuhan. Walaupun sekarang sekolah online. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati mereka juga Tuhan, supaya juga mereka dapat belajar dengan baik dan semangat mereka terus ada Tuhan, dan cita-cita mereka tercapai Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, Engkau berkati Indonesia, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga pulihkan ke ekonomi Indonesia Tuhan, supaya juga berjalan dengan baik dan kondusif Tuhan. Juga di bidang-bidang lainnya Tuhan, baik itu di bidang hukum Tuhan, di bidang politik Tuhan, demikian juga di bidang kesehatan dalam pendidikan Tuhan, Engkau juga pulihkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Jokowi Tuhan sebagai Presiden, juga Bapak Ma'ruf Amin Tuhan sebagai Wakil Presiden, dan juga para menteri dan para gubernur, para jajaran pemerintah lainnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, masih banyak Tuhan Yesus Kristus yang kami ingin naikkan ke hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sebelum kami mengatakan ini, Engkau telah mengetahuinya Tuhan, dan biarlah permohonan-permohonan kami ini juga Tuhan terjadi bukan karena kehendak kami Tuhan, tapi karena kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang kami rasakan sampai saat ini, dan kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akan beristirahat di malam ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai dari setiap kami Tuhan, dan kami naikkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan kasih sayang, Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan ya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, kemenangan, sehingga Engkau terus akan jadi pemenang, menjadi laskar Kristus ilahi. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah kami terus Tuhan Yesus menantikan Engkau sampai Engkau menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara, saat ini kita terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante, terima kasih Pak Rasman. Ya. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih ya buat Pak Rasman, Pak Rizky untuk doanya, Bu Ade. Percaya Tuhan akan berkati Rika ya, sehat selalu, Bu Retno. Buat Puji juga, terus semangat ya. Bu Susan, terus maju. Bu Meska, selamat istirahat ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Untuk Yosi, terima kasih. Tuhan memberkati ya. Semuanya salam. Oke, thank you lah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.